Tias bisa dijelaskan kita lagi di mana nih sekarang? Ini sekarang kita berada di ruangan fitness atau gym yang kita berikan kepada tamu atau guest, dan di situ bukan hanya buat tamu yang nginep aja. Oke. Nanti penjelasannya sebentar ya Mbak Iya. Tias ya. Ya, dan pemirsa terima kasih banyak Anda masih bersama kami dalam Warta 67 Sepekan untuk hari ini. Dan sekali lagi seperti yang Mbak Tias sudah jelaskan bahwa ini kita berada di tempat fitness ya, yang ada di Hotel Magna Gorontalo. Dan sebelum kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang ruangan ini fungsinya seperti apa, kemudian nanti bagaimana gitu ya, saya akan ke informasi dulu Mbak Tias. Iya. Mbak Tias jangan kemana-mana dulu ya. Ya, dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya sikap Panwaslu Kota Gorontalo yang terkesan tendensius dalam mengurusi KPU Kota Gorontalo dinilai Ketua ICMI Kota Gorontalo Nur Hadi Taha sebagai sikap tidak profesional. Panwas yang tentunya juga Hadi meminta agar Panwas memperhatikan pelanggaran-pelanggaran pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye ketimbang mengurus keputusan KPU tersebut. Berikut liputannya. Pernyataan Ketua ICMI Gorontalo Nur Hadi Taha meminta kepada Ketua Panwas Kota Rauf Ali untuk tidak hanya mempersoalkan Erman Rahim yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo, namun juga memperhatikan status Nova Muhammad dan Laaba yang saat ini belum jelas status sebelumnya. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa menjadi penyelenggara atau anggota Panwas maupun anggota KPU harus tidak memiliki jabatan di instansi manapun. Pernyataan saudara Rauf Ali di media tentang keberadaan KPU hari ini, katanya tidak memiliki yang namanya izin. Harusnya Panwas hari ini menurut saya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, harusnya anggota KPU maupun Panwas sebelum mereka melaksanakan ataupun menjadi anggota KPU, persyaratannya itu harus tidak memiliki jabatan. Nah, sementara ada beberapa anggota KPU maupun anggota Panwas itu yang juga tidak memiliki izin dari universitas. Saya saudara Nova dengan saudara Laaba. Lebih lanjut, dirinya meminta kepada Panwas Kota agar lebih mengawasi tahapan kampanye yang saat ini tengah berlangsung, di mana dalam orasi beberapa pasangan calon sudah melanggar ketentuan pemilu, karena lebih banyak menghujat calon lain ketimbang penyampaian visi dan misinya. Tim Liputan Mimosa TV mewartakan. Ya, dan pemirsa, Ketua Panwaslu Kota Gorontalo Rauf Ali membantah jika dirinya memiliki masalah administrasi seperti yang disebutkan oleh beberapa pihak. Rauf menyatakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi menduduki jabatan fungsional di pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Rauf Ali menuturkan peraturan KPU dan Bawaslu terkait dengan perekrutan tersebut sangat berbeda, di mana Panwaslu Kota tersebut hanya bersifat ad hoc, dan hal itu sangat berbeda dengan peraturan KPU yang memiliki pola perekrutan yang harus benar-benar memiliki SK pemberhentian fungsional dari Kementerian Dalam Negeri, dan hal itu tidak dimiliki oleh Ketua KPU Gorontalo Erman Rahim. Lebih lanjut, Rauf mengatakan dirinya hanya sebagai staf PNS biasa di Kabupaten Gorontalo, bahkan tidak memiliki jabatan fungsional, sehingganya saat perekrutan di Bawaslu tersebut dirinya dinyatakan memenuhi syarat sebagai panitia pengawas pemilu. Itu tidak benar bahwa saya tidak menjabat fungsional karena saya bukan seorang dosen. Saya staf biasa di pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan juga kita Panwas Kota ini adalah lembaga ad hoc yang juga diatur oleh peraturan tersendiri oleh Perbawaslu. Beda dengan KPU yang juga diatur oleh peraturan KPU nomor 2 tahun 2013. Kalau kita nomor 10 tahun 2012. Sementara itu, anggota Panwaslu Nova Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Proses perekrutan awal oleh Bawaslu RI melalui proses administrasi yang ketat, dan hal itu sudah dipenuhi oleh dirinya hingga saat ini duduk sebagai anggota Bawaslu. Kami direkrut oleh Bawaslu RI ya, melalui tim seleksinya, dan sesuai aturan bahwa kami telah memenuhi persyaratan, untuk itu kami lulus. Yang pasti bahwa untuk pengunduran diri kami sudah serahkan ke Bawaslu RI bahwa saya memang sudah mengundurkan diri dari jabatan saya, dan tidak benar kalau ada kemudian yang mengatakan bahwa saya tidak mengundurkan diri. Sebelumnya, Ketua ICMI Kota Gorontalo Nur Hadi Taha mempertanyakan independensi Panwas yang selama ini selalu mempermasalahkan keputusan KPU. Bahkan terakhir Panwas mengancam akan melaporkan KPU ke DKPP karena menilai Erman Rahim tidak sah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU. Sementara masih banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan calon yang tidak diurus Panwas Kota.
Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Ya, dan pemirsa, sekali lagi saya saat ini temani Mbak Tias. Waduh, Mbak Tias ini tidak bosan-bosannya menemani saya dari tadi saya datang sampai saat ini. Saya baca berita tuh Mbak Tias tetap aja setia bersama kita di sini ya. Oke Mbak Tias, saya bisa tanya-tanya sedikit. Ini Mbak Tias tempat fitness ya? Iya. Ada namanya nggak nih ruangan ini? Ini dinamain Fitness Gym of Makna Hotel Gorontalo. Oh gitu. Nah tadi Mbak Tias juga mengatakan bahwa ini bisa untuk umum begitu ya? Iya. Tadi kita cerita-cerita, bisa dijelaskan fungsinya, kemudian bagaimana prosedurnya untuk masuk ke sini, atau mungkin ada pendaftarannya kayak gimana? Iya. Silakan Mbak Tias. Iya, jadi gini para Nauuti Gorontalo, bahwa tempat fitness ini bukan hanya disediain buat guest in-house tamu hotel saja, tetapi hal ini juga bisa untuk memfasilitasi pada masyarakat umum itu sendiri. Jadi kalau masyarakat umum yang pengen ikut fitness, nyoba di sini, dia bisa bikin member di resepsionis kita. Jadi membernya itu bisa sebulan 12 kali pertemuan, itu bisa include sama poolnya, atau dia mau hanya fitness aja apa renang aja gitu. Oh begitu, baiklah. Jadi bisa milih. Betul sekali. Jadi pemirsa, sekali lagi mungkin bisa dibahasakan bahwa tempat ini juga bisa dibuka untuk umum, dan kemudian juga tempat fitness ini katanya dibuka dari jam 7 ya? Iya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, dan untuk Anda yang berminat silahkan daftar di apa nih namanya tadi? Di Fitness of Makna Hotel Gorontalo. Of Makna Hotel Gorontalo. Ya Mbak Tias tadi juga sempat sebutkan ada poolnya ya, atau swimming poolnya. Saya kalau dengar pool itu suka mandi. Aduh, tapi sayang saya nggak tahu berenang. Tapi nggak apa-apa ya pemirsa, saya akan mengajak Anda nanti sebentar untuk kita melihat-lihat swimming poolnya seperti apa. Seperti yang sudah Mbak Tias katakan, nanti ada paketannya juga, siapa yang mau fitness sambil setelah itu mau renang begitu ya Mbak bisa. ya? Itu bisa, tapi daftar member dulu. Dan pemirsa, saya masih ke informasi dulu Mbak Tias, tetap sabar ya Mbak Tias, saya baca informasi dulu. Ini ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang akan menggugat panitia pengawas pemilu kota secara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dan KPU Provinsi menilai Panwas melanggar kode etik karena tidak profesional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang saat ini sedang berjalan. Jadi 2 kali dipanggil Pak. Anggota KPU Provinsi Ferianto Majawa saat konferensi pers menjelaskan pemanggilan terhadap sejumlah anggota KPU Provinsi Gorontalo di Bawaslu Provinsi tersebut adalah tindakan semena-mena dan tidak beretika. Hal ini terjadi karena Panwas terus mendesak KPU Provinsi untuk tetap hadir, padahal salah satu anggota KPU Provinsi Ahmad Tuli sedang dalam keadaan sakit. Lebih lanjut, Ferianto menjelaskan sikap Panwaslu yang terus melakukan presur atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU Kota Gorontalo Erman Rahim karena masih menjabat sebagai pejabat fungsional terlalu tendensius. Padahal Panwaslu sendiri tidak berkaca kepada anggotanya sendiri, yakni Nova Effendi Muhammad, yang sampai saat ini masih menerima tunjangan sertifikasi dan profesi selama 4 bulan yang ditaksir mencapai 3 juta lebih per bulannya. Berpolemik, tetapi ketika hari Senin Pak Tuli dengan paksa dipanggil oleh Panwas jam 8 malam, Pak Tuli dalam keadaan sakit. Tidak usah lihatlah Pak Tuli ini sebagai Pak Muhammad Tuli sebagai anggota KPU Provinsi. Tolong lihat sebagai dosen senior. Orang tua kita dipaksa untuk datang ke Bawaslu, tidak puas dengan surat, ditelepon terus-menerus. Pak, kenapa hanya? Padahal Pak Irman itu sesuai proses, justru ini yang tidak sesuai prosedur tidak dipersoalkan. Yang sudah berbulan-bulan terima tunjangan fungsional. Jadi itu pelanggaran kode etik bagus. Panwaslu saja yang melakukan proses kepada kami tidak cermat. Ferianto juga menambahkan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan anggota KPU Provinsi adalah melakukan pengkajian terhadap perbuatan anggota Panwaslu yang dinilai tidak cermat dan profesional saat menjalankan tahapan pengawasan. Dan KPU akan menggugat Panwaslu secara perdata di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya masih di Warta 67 sepekan. Anggota Panwaslu Kota Gorontalo Nova Effendi Muhammad hingga saat ini tidak mengantongi izin pihak IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menjadi anggota Panwaslu Kota Gorontalo. Bahkan Nova hingga saat ini masih menerima 2 tunjangan negara sekaligus dengan nilai jutaan rupiah. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sultan Amai Gorontalo Jandin Paputungan membenarkan
Nova Muhammad hingga saat ini belum menyerahkan SK pengangkatan Panwaslu Kota Gorontalo ke pihak IAIN Gorontalo, di mana dalam artian Nova Effendi masih menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional. Lebih lanjut, Jandin mengatakan SK pengangkatan Panwaslu itu akan menjadi dasar pemberhentian Nova Effendi sebagai pegawai fungsional di IAIN Sultan Amai. Namun karena belum diserahkan, maka pihak administrasi kepegawaian tidak memiliki hak untuk memberikan gaji tersebut. Ibu Nova itu masih tercatat sebagai tenaga fungsional dan otomatis tatkala SK fungsionalnya itu tidak diberhentikan, dia terima tunjangannya sekaligus dengan sertifikasi dosen itu. Kenapa itu masih diterimakan? Karena sampai sekarang pun kami sebagai orang kepegawaian belum pernah diberikan SK pengangkatan itu, kalau itu arahnya ke sana. Jadi kami belum pernah menerima SK pengangkatan sebagai Panwas itu. Rekomendasi izin dari pihak kampus sendiri ada tidak untuk ke Ibu? Ya jelas kalau rekomendasi dia ikut itu kan harusnya dia bermohon untuk ikut seleksi dulu toh. Nanti kalau lulus sambil membawa SK itu nah kita berhentikan. Tapi selama ini saya pikir ini teman-teman juga di sini belum pernah terima permohonan dari yang bersangkutan. Sementara itu, pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sultan Amai Gorontalo Jandin Peputungan sangat berbeda dengan pernyataan Nova Effendi Muhammad sebelumnya di hadapan wartawan yang menyatakan jika dirinya telah memenuhi syarat pencalonan Panwaslu Kota Gorontalo. Nova Effendi Muhammad mengaku telah mengantongi izin Universitas IAIN Gorontalo menjadi anggota Panwaslu Kota Gorontalo. Bahkan, tunjangan fungsionalnya sudah diberhentikan oleh pihak universitas. Sesuai aturan bahwa kami telah memenuhi persyaratan, untuk itu kami lulus. Yang pasti bahwa untuk pengunduran diri kami sudah serahkan ke Bawaslu RI bahwa saya memang sudah mengundurkan diri dari jabatan saya, dan tidak benar kalau ada kemudian yang mengatakan bahwa saya tidak mengundurkan diri. Oh, jadi pengunduran diri ini Bu sudah waktu Ibu masuk ke jadi anggota Panwaslu Bu ya? Iya. Waktu seleksinya Bu? Iya. Jadi sesuai dengan Perbawaslu sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu Kada Kota Gorontalo. Berbeda dengan Nova, status Ketua Panwas Kota Rauf Ali, menurut Kepala Dinas Organisasi Kabupaten Gorontalo, Haris Tome mengatakan, hingga saat ini Rauf Ali masih menjabat sebagai pegawai fungsional, namun jabatannya hanya sebagai staf, dan hingga saat ini Rauf Ali hanya menerima gaji pokoknya saja. Semenjak tanggal 4 Januari 2013, dengan adanya surat dari Badan Kepegawaian Daerah terhadap penunjukan pelaksana tugas di sini Pak Aprianto Rahman, maka semenjak itu tidak lagi menjabat sebagai pejabat eselon 4 di sini. Oke. Untuk jabatan fungsionalnya bagaimana? Jabatan fungsionalnya dia tetap terikat sebagai staf di sini. Agus Lemehu, Mimosa TV mewartakan. Ya, pemirsa, Majelis Ikatan Muslim Indonesia Wilayah Kota Gorontalo meminta agar anggota Panwas Kota Gorontalo Nova Muhammad mundur dari jabatannya. Pasalnya berdasarkan kajian yang dilakukan ICMI, Nova Effendi Muhammad tidak layak menjadi anggota Panwas karena berkas administrasinya cacat hukum. Karena hingga kini Nova tidak mendapat rekomendasi dari lembaganya dan masih menerima tunjangan fungsional dosen. Wakil Ketua ICMI Bidang Organisasi Rusman saat mendatangi kantor Mimosa TV Jumat siang menuturkan, ICMI Kota Gorontalo mendukung penuh anggota KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan Wali Kota Gorontalo sebagaimana mestinya. Namun dirinya menyesalkan ulah anggota Panwas Kota Nova Muhammad yang ternyata setelah dikaji dan diselidiki oleh ICMI ditemukan bahwa Nova Muhammad belum memiliki rekomendasi dari lembaga dia bekerja, serta sampai saat ini masih menerima tunjangan fungsional dosen. Ada indikasi terinformasi kepada kami bahwa Ibu Nova juga sampai saat ini masih menerima tunjangan fungsional. Ini terinformasi kepada kami, Ibu Nova masih menerima tunjangan fungsional. Semestinya ini tidak boleh dilakukan. Dan kalau itu benar-benar terbukti suatu saat, maka saudari Ibu Nova harus dikena TGR. Rusman juga menyatakan, posisi Nova sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 85 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap calon penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara atau daerah pada saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun panitia pengawas pemilu. Tim Liputan Mimosa TV mewartakan. Ya, pemirsa,
tadi beberapa informasi yang sudah saya hadirkan kepada Anda. Dan Mbak Tias, bisa saya diajak jalan-jalan juga nih? Lagi Iya. kita ke, tadi saya sudah menyampaikan ke pemirsa bahwa saya pingin diajak ke swimming pool. Swimming Boleh poolnya, ya? boleh. Ikut mana Mbak? Lewat sini. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Warta 67 Sepekan masih akan kembali untuk Anda.